Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Minggu ini temanya adalah pendahuluan Ilmu Sosial Budaya Dasar. Apa itu ISBD? Jadi ISBD itu usaha pendidikan dalam menelaah masalah sosial dengan menggunakan fakta, konsep, dan teori-teori yang diperoleh dan dikembangkan oleh berbagai bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial. Nah, apa visi ISBD? Berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Misinya adalah memberikan landasan dan wawasan yang luas, serta menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman dan kesederajatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, selaku individu maupun makhluk sosial yang beradab, serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. Nah, konsep yang diterapkan dalam ISBD adalah menggunakan konsep 5M, yaitu mengetahui, mengerti, memahami, menghayati, dan mengamalkan, atau yang disebut sebagai konsep aktualisasi diri. Nah, memang di masa sekarang ini partisipasi masyarakat tidak bisa berlangsung secara otomatis. Hal ini disebabkan karena terlalu kompleksnya susunan masyarakat modern sekarang dengan dimensi politik dan juga sosial yang saling terlibat satu sama lain, sehingga sulit dipahami oleh orang awam. Kemudian yang kedua, orang tidak berdaya secara fisik maupun ideologi untuk memahami, apalagi ikut mempengaruhi kejadian sosial dan politik. Jadi pasrah saja. Kemudian yang ketiga, orang awam dan rakyat lebih banyak diperlakukan sebagai objek politik atau konsumen politik dan pengikut politik yang patuh. Nah, makanya itu diharapkan ilmu sosial budaya dasar ini memberikan atau mengimplementasi konsep aktualisasi diri tadi. Jadi tidak ikut-ikutan gitu ya. Nah, sarjana yang diharapkan ya itu memiliki 3 jenis kemampuan. Yang pertama itu kemampuan personal atau personality, yaitu memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukkan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, kemudian yang kedua ada kemampuan akademik, kemampuan komunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, kemudian berpikir logis, kritis, sistematik, dan analitik, jadi tidak ngawur gitu ya. Ada dasarnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan profesional. Itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. Nah, kemudian tujuan dari ilmu sosial budaya dasar itu sendiri, yang pertama, mengembangkan kesadaran mahasiswa, menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan tadi ya, dengan landasan nilai estetika, etika, dan juga moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan juga keahliannya. Kemudian yang keempat, makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan juga keahliannya. Nah, kita bisa melihat kelemahan hasil pendidikan modern yang sekarang ini. Jadi menghasilkan saintis dan juga teknokrat yang handal, tetapi tidak memiliki integritas kepribadian yang matang. Semuanya maunya instan ya, tanpa melalui proses yang seharusnya. Nah, kemudian hasil pendidikan modern juga sekarang mendewakan produk teknologi, sehingga terkadang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sehingga dituntut adanya kepribadian yang mantap dan juga tangguh. Nah, seharusnya apa yang dimiliki oleh seorang sarjana tadi, ya, memiliki kemampuan dasar dalam memahami dan mengalami makna. Yang pertama ada makna simbolik, kemampuan berbahasa, berhitung, ya. Kemudian yang kedua ada makna empirik, bagaimana dia mampu untuk memaknai benda-benda melalui proses penjelajahan dan penyelidikan empiris.
penelitian gitu ya dan sebagainya, pengamatan didasarkan dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk memaknai keindahan seni dan fenomena alam. Itu makna estetik, ya, tidak membuat kerusakan di bumi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk memaknai baik dan buruk. Ini makna etik atau etika. Yang kelima, kemampuan berpikir logis dan rasional hingga bisa memaknai benar dan salah. Itu makna dari sinostik. Nah, kemudian yang keenam ada kemampuan untuk beragama atau berfilsafat. Nah, karakteristik masyarakat madani. Nah, ini yang tadi sudah Ibu sampaikan banyak, itu sebenarnya menuju ke masyarakat madani terkait dengan visi Indonesia 2020. Nah, apa itu masyarakat madani? Nah, itu masyarakat yang satu, religius, ya. Kemudian dua, masyarakat yang demokrasi atau menghargai proses-proses demokrasi. Kemudian yang ketiga ada kepastian hukum. Yang keempat, egalitarian. Yang kelima, penghargaan terhadap human dignity. Kemudian yang keenam, kemajuan budaya dan bangsa dalam satu kesatuan. Nah, mungkin ini sebagai bahan renungan gitu ya. Apakah karakteristik masyarakat madani ini sudah tercapai di Indonesia pada tahun 2020? Nah, kalau belum, kendalanya apa? Kalau sudah, bagaimana implementasinya? Ya, Anda sebagai, tadi sudah Ibu jelaskan, Anda sebagai seorang manusia terpelajar atau mahasiswa gitu ya, sebagai agent of change. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi karakteristik masyarakat madani yang ada di Indonesia? Apalagi kemudian dihantam dengan pandemi COVID-19 ya. Apakah ini sudah tercapai ya visi Indonesia di tahun 2020 atau belum? Nah, ini silakan nanti bisa dijawab ya renungan-renungan ini di forum diskusi e-learning. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.